Berbicara tentang lansia, mungkin harus kita coba dulu merubah mindset. Kadang-kadang di masyarakat berkembang pemikiran masuk ke usia lansia itu sesuatu yang menakutkan. Kedua, berbicara lansia seolah-olah itu menjadi beban keluarga ketika sudah tidak produktif. Nah, kita melihat sendiri lansia itu ada dua tipologi. Pertama, lansia yang masih produktif, seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, di beberapa negara maju masih bisa berkreativitas. Memang ada lansia yang dalam pengertian yang memang non produktif, yang tidak bisa bekerja, sehingga ini butuh perhatian khusus gitu. Nah, dari pemaparan tadi, dari pendekatan sosiologis, pendekatan dan lain sebagainya itu, ada satu hal dari pendekatan sosiologis itu harus dipikirkan dari sisi budaya. Seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi, pimpinan, bahwa kalau misalnya pendekatan bahwa lansia harus dibuatkan tempat, kemudian mereka diberikan perlindungan sosial, pada prinsipnya sama di seluruh dunia, tetapi lebih banyak itu mengadopsi pemikiran Barat, karena kalau di Timur biasanya orang jarang menempatkan orang tuanya di panti, Pak. Ada dua masalah. Pertama, merasa secara sosiologis di masyarakat tidak enak, sehingga orang tuanya dipisahkan dengan keluarga. Kalau di dunia Barat kan tidak masalah, karena itu menyangkut asuransi, menyangkut dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang tua di dunia Barat dia justru ingin melepaskan dirinya dari keluarga besar. Tapi kalau pendekatan kultur di Indonesia, sebagian besar, ya saya bilang, hampir sebagian besar, walaupun memiliki asuransi, dia tidak akan mau melepaskan diri dari keluarga besar. Nah, ini yang perlu diterjemahkan dalam pasal-pasal nanti, menyangkut tentang pertama, tentang kesejahteraan lansia. Itu umum lah, ada perlindungan, kemudian asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua menyangkut pelayanan, terutama ini mesti ada undang-undang yang sedikit memaksa buat seluruh pelayanan yang terkait dengan lansia selalu menjadi prioritas bersama penyandang cacat. Karena jangan disamakan dengan masyarakat umum, baik pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini mesti diterjemahkan dalam undang-undang nanti agar seluruh pemerintah, instansi-instansi ketika ada kaitannya pelayanan terhadap lansia atau penyandang cacat menjadi prioritas, tidak disamakan dengan masyarakat umum. Yang kedua, ketika berbicara lansia produktif, mesti juga dalam undang-undang itu nanti diterjemahkan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah saatnya public space dikembangkan sebagai tempat para lansia untuk melakukan aktivitas, berekreasi, dan lain sebagainya. Karena di usia-usia mereka selalu nanti berinteraksi dengan sejawat mereka, bertemu di suatu tempat dan lain sebagainya. Nah, ini kan biasa dilakukan oleh orang-orang tua. Kedua, perlu juga kita menyiapkan semacam perpustakaan-perpustakaan yang terkait dengan penguatan daya ingat gitu. Karena salah satu problem lansia itu ketika tidak ada interaksi, kemudian yang biasa membaca tidak mendapatkan kesempatan atau ruang yang bebas untuk melakukan itu, menjadi daya ingatnya menjadi berkurang gitu. Nah, itu Pak, jadi tidak semata-mata pendekatan mengadopsi kultur di sana gitu, tapi pendekatan kultur Timur juga mesti harus ditekankan dari perspektif sosiologisnya. Saya pikir itu Pak, sehingga bisa kita terjemahkan dalam definisi masalahnya, kemudian bisa diturunkan menjadi pasal-pasal agar pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk
melakukan itu. Seperti misal penyandang cacat kan harus ada aksesibilitas di setiap kantor, harus membuat aksesibilitas buat penyandang cacat. Nah gitu. Terima kasih. Terima kasih.